Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ini pertama kali kita kuliah menggunakan video conference ya, karena saya harus gantian ini, karena kebetulan saya mengajar 4 mata kuliah dengan 4 sesi ya, mata kuliah yang sama tapi sesinya berbeda gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Anda mau sih bisa jadi satu juga nggak masalah kalau nggak bentrok begitu gitu, karena mata kuliahnya sama, cuma saya mengakomodasi jadwal yang berbeda gitu. Saya akan share teman dia. Ya, jadi dalam perkuliahan online ini setiap dosen punya kewajiban minimal 4 kali mengadakan video conference dan wajib mengupload materi yang bersifat multimedia, serta wajib mengupload materinya di LMS atau Learning Management System ya. Entah itu Google Classroom, entah itu Moodle dan sebagainya. Yang jelas harus di LMS. Nah, nanti ditagih ke dosennya ya. Kalau ditanya, Bapak Ibu LMS-nya apa, pakai Google Classroom-nya apa, kodenya dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Karena kita ingin mengembangkan kualitas lah ya, dari yang semester lalu yang masih gerabak gerubuk ke model learning yang lebih bagus ya, lebih tertata begitu. Sama, saya pun juga akan 4 kali di mata kuliah ini di Medpen, kemudian 4 kali juga di Medpen yang pagi, kemudian 4 kali juga di Medpen yang sore. Jadi saya ada 2 kali sore Medpen gitu. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang ketiga ini, yang kita akan diskusi mengenai rancangan penelitian. Ya, pertemuan ini merupakan ketiga ya. Kemarin Anda belajar secara mandiri ya. Ya. Jadi ada 4 topik yang akan kita diskusikan dalam hal ini adalah penentuan topik, kemudian latar belakang masalah, perumusan, serta signifikansi dalam penelitian tersebut. Nah, kita lanjut ke topik yang pertama, yaitu penentuan topik atau masalah ya. Nah, karena masalah itu mudah. Tiap hari Anda ketemu masalah kan, di kantor misalnya, di kampus, di jalan dan sebagainya. Tapi tidak semua masalah bisa diangkat menjadi suatu topik penelitian ya. Bagaimana definisi masalah yang bisa diangkat menjadi topik penelitian? Yaitu sesuatu yang menjadi sasaran penelitian ini biasanya disebut masalah ya, atau masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian. Kemudian permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai kesenjangan antara fakta dan harapan, antara tren perkembangan dengan keinginan pengembangan. Ya. Jadi antara ide dan kenyataan dengan ide, ya, itu ada gap di situ, ya, ada perbedaan. Pengennya seperti ini, tapi kok hasilnya seperti ini. Nah, sepertinya mudahnya kita bicara seperti itu, gitu ya. Itu yang disebut masalah, gitu. Dan tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Meskipun setiap masalah ya memang harus dicarikan solusinya. Nah, penelitian ini dalam rangka mencari solusi tersebut, tapi melalui kaidah atau metode ilmiah. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai cara berpikir ilmiah. Nah, salah satunya itu ya. Kriteria penelitian yang baik. Ya.
Penelitian yang baik itu yang bagaimana? Penting tidaknya persoalan yang diteliti. Nah, ini signifikan atau tidak efek setelah ditemukan solusi. Jadi begitu ada masalah, kira-kira penting nggak ya untuk bisa diangkat menjadi penelitian? Memenuhi nggak dia sebagai untuk diajukan sebagai ke tahap penelitian berikutnya. Kemudian mendesak tidaknya untuk segera diteliti, ya, urgensi ketepatan untuk memperoleh solusi. Ini juga menjadi salah satu kriteria. Mendesak, misalnya kok pandemi misalnya, pada penyakit pandemi yang disebabkan oleh suatu bakteri. Ternyata dalam waktu tertentu yang sangat singkat sudah membuat banyak orang meninggal misalnya. Nah, ini tentu sangat mendesak untuk dicarikan solusinya. Kemudian yang ketiga, ada tidaknya data nyata yang dapat dipergunakan. Karena dalam penelitian, kita sangat memerlukan data untuk diolah sebagai masukan. Ya, itu. Suatu misal Anda ingin melakukan suatu penelitian di bidang data mining. Nah, karakteristik dari data mining adalah mencari tahu datanya yang besar ya, mau diapakan ini datanya. Dia mengandung suatu informasi apa, sehingga menghasilkan suatu knowledge apa. Nah, seperti itu. Ternyata Anda nggak punya data. Ya sama saja ya, berarti nggak bisa diteliti. Misalnya ingin mencari tren konsumen di toko online misalnya, di Tokopedia kah, di Shopee, di Lazada, dan sebagainya. Tapi Anda nggak punya akses data ke sana. Ya sama saja ya, Anda nggak bisa melakukan suatu penelitian mengenai tren konsumen tadi. Kemudian yang ketiga, keempat ya, dapat tidaknya kemajuan penelitian, ya kemajuan penelitian juga harus ada kemajuannya, tahapannya ya, progresnya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kelima adalah metrik atau ukuran. Ukurannya harus bisa diukur ya. Suatu misal Anda ingin membuat penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai mata kuliah kalkulus. Kenapa kok perlu diadakan suatu penelitian? Oh, karena mahasiswanya rata-rata nilainya C, bahkan ada yang dapat D, itu rata-rata. Cuma satu saja di antara 90 mahasiswa yang dapat B. Nah, Anda ingin ini meneliti ini ya, maka Anda harus memiliki ukuran juga gitu ya. Apa sih yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa memahami kalkulus dengan baik misalnya? Oh, ternyata setelah itu ditemukan. Oh, ternyata ketika kuliah kalkulus mahasiswanya banyak yang sedang tidak fokus misalnya. Setelah itu Anda meminta mahasiswa untuk fokus. Nah, ternyata di akhir semester nilai kalkulusnya menjadi lebih baik. Nah, nilai ini adalah suatu ukuran. Oh, ternyata setelah dilakukan ini, nilai mata kuliah kalkulus mahasiswa menjadi lebih baik, dari C menjadi B misalnya, seperti itu. Itu ukuran atau indikator ya. Jadi indikator untuk memahami itu apa? Oh, berupa nilai. Unsur suatu masalah dapat diteliti secara ilmiah. Jadi masalah penelitian yang pertama, masalah penelitian harus tampak sebagai tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Ini harus menantang ya. Nah, karena kalau kurang menantang ya sudahlah, nggak usah menggunakan metode yang aneh-aneh, selesai misalnya ya. Itu. Kemudian yang kedua, masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan gap antara peristiwa yang nyata dan dengan tolak ukur tertentu, dasolen, sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Kemudian masalah penelitian adalah
keraguan yang timbul terhadap peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenaran suatu peristiwa atau keadaan. Nah, suatu misal, contoh, Anda bekerja di perusahaan, Anda sudah belajar ilmu manajemen, ya, sudah belajar ilmu komputer, Anda di bagian inventory. Inventory-nya kok sepertinya pencatatannya kacau, ya. Anda pinginnya seperti ini. Oh, seharusnya inventory itu seperti ini. Nah, gitu ya. Anda sudah berpikir ke arah sana. Harus bisa dicari dengan mudah, harus bisa dicatat dengan mudah. Kalau atasan meminta laporan, ya harus bisa dilakukan secara cepat. Nah, ternyata kondisi yang real adalah bahwa pencatatan inventaris itu masih berupa pencatatan di buku besar. Barang datang, masuk gudang, ditulis, ada yang ngambil, ditulis, ya. Kemudian jumlahnya yang masih tersisa ditulis. Suatu saat ada masalah, barang hilang tidak ketahuan. Nah, seperti itu, ya. Nah, Anda membuat suatu penelitian berdasarkan latar belakang tadi. Nah, itu tadi dijadikan sebagai latar belakang, ya. Oh, karena ada seperti ini, saya perlu meneliti, gitu. Ya, akhirnya Anda tertantang membuat suatu penelitian menggunakan ilmu yang Anda peroleh, yang Anda tahu, yaitu pemrograman. Oh, pemrograman database kah, ya, menggunakan Visual Basic dan sebagainya. Kemudian Anda membuat suatu target-target, misalnya, oh, sistem saya harus bisa mencatat. Sistem yang saya buat harus bisa mencari barang, ada searching-nya. Sistem yang saya buat harus ada pendataannya. Sistem yang saya buat harus ada laporannya, ya. Pokoknya ada input, ya, outputnya jelas, inputnya jelas, kemudian searching-nya, laporan, dan sebagainya. Oh, ternyata nggak cukup sampai di situ. Saya mau bikin sistemnya lebih, ya, sedikit aman lah. Nah, diberilah suatu login, misalnya, ya, login sesuai dengan tingkat jabatan yang berkaitan dengan urusan tersebut. Misalnya manajer hanya bisa lapor saja, dia nggak perlu input, dia nggak perlu menginput, misalnya. Kemudian bagian operator, dia hanya bisa menginput saja sama mencari, dia nggak perlu sampai mengakses database seperti itu dan sebagainya. Itu. Ya, jadi itu salah satu unsur masalah dapat diteliti secara ilmiah. Nah, tentu ide yang tadi, yang masalah inventory tadi, harus diselesaikan juga dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian yang nomor 3 itu masalah penelitian keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa berupa kesangsian. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Kenapa ada penelitian? Nah, salah satunya apa? A priori, ya, suatu pertanyaan dari manusia, ya. Karena manusia selalu ingin tahu, ya, a priori. Masa sih begitu? Nah, selalu begitu, ya. Apa betul begitu? Nah, kalau begini bagaimana? Nah, itu namanya kesangsian atau a priori, ya. Itu ya, memang basicnya dimulai dari situ. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Cara-cara formal menemukan masalah. Nah, yang pertama, rekomendasi suatu riset. Ya. Biasanya dalam hasil penelitian, biasanya para peneliti setelah melakukan suatu penelitian, itu menuliskan suatu artikel jurnal, ya, atau laporan penelitian. Di paling belakang itu ada yang namanya saran atau kesimpulan. Nah, itu sebagai bentuk rekomendasi suatu riset. Ya. Jadi kalau ingin ada peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitiannya atau ingin meneliti di topik yang sama, maka bisa juga melihat kesimpulan dan saran dari laporan penelitian yang sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin tahu penelitian yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain ini apakah ada yang belum selesai, gitu ya. Ingat, ya, penelitian boleh tidak selesai asal ada alasan yang jelas. Boleh, ya, seperti itu. Karena bisa jadi misalnya Anda sudah men-setting penelitian ini seharusnya 2 tahun cukup. Ternyata karena
ada berbagai hal, misalnya datanya yang harus bertambah, kondisi lingkungan yang berubah misalnya, dan sebagainya, sehingga menjadi molor, tidak 2 tahun selesai, tapi 2 tahun baru 70% misalnya. Nah, terpaksa harus lanjut lagi. Tidak masalah seperti itu. Hanya harus bisa dijelaskan secara ilmiah juga kenapa kok perlu bertambah waktunya. Gitu. Nah, oleh karena itu, para peneliti itu menulis suatu laporan berupa artikel atau jurnal. Nah, kita bisa mereverse atau melihat di bagian belakang tadi. Oh, jangan-jangan masih ada celah yang bisa kita lanjutkan untuk penelitian. Begitu ya. Apa itu jurnal? Nah, minggu depan kita bahas di topik studi literatur. Makanya Anda diberi bahan bacaan ya. Di bab 6 itu ada landasan studi literatur atau literatur study. Kemudian analogi, suatu cara penemuan permasalahan dengan cara mengambil pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya ke bidang yang diteliti. Jadi meniru ada penelitian yang mirip dengan topik tertentu, kemudian diadopsi caranya di topik yang akan kita teliti sendiri. Cara formal menemukan masalah. Nah, ini yang lain. Cara yang berikutnya adalah renovasi, dialektik, ekstrapolasi, kemudian dekomposisi dan agregasi. Kemudian ada cara-cara informal. Nah, kalau tadi cara formal, sekarang cara informal. Ya. Informal itu ya nggak formal ya. Artinya agak di luar ilmiah begitu ya. Yang pertama adalah konjektur, naluriah. Seringkali permasalahan ditemukan secara naluri. Ya, naluri. Baru duduk santai, tahu-tahu dapat masalah ya. Kemudian baru ngobrol sama temen berdua atau bertiga gitu sambil makan gitu, tahu-tahu dapat masalah gitu ya. Lagi bingung mencari masalah untuk riset, untuk skripsi, ngobrol sana sini, dapat. Kadang-kala ini sebagai naluriah atau intuisi ya. Gitu. Kemudian fenomenologi berkaitan dengan fenomena yang diamati. Gitu. Lagi jalan di trotoar sambil ngeliat-ngeliat lingkungan sekitar, jalanan lagi macet, panas, haus ya, berdebu, jadi mikir nih, ini kok macet banget ya, kenapa ya? Kok jalanan ini selalu macet? Nah, itu jadi kepikiran, akhirnya menemukan masalah. Gitu ya. Oh, selanjutnya diteliti, kenapa kok macet? Hari apa dia macet? Jam berapa dia macet? Kemudian apa yang menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Kemudian konsensus, kemudian yang terakhir pengalaman. Nah, ini pengalaman. Jadi sebetulnya banyak masalah yang bisa diangkat untuk diteliti ya. Tapi tidak semua masalah untuk bisa menjadi topik penelitian. Kemudian latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini informasi sehubungan dengan timbulnya masalah. Latar belakang ini menjadi alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Nah, ini makanya kalau Anda membuat proposal skripsi atau proposal KP, maka di bab 1 selalu isinya pendahuluan yang berisi latar belakang ya. Kenapa kok Anda harus meneliti topik tersebut? Nah, itu latar belakang. Oh, karena ada ini
masih ke kasus inventory ya. Oh, karena ada ini, Pak Bos sulit cari laporan misalnya. Teman bingung karena barangnya banyak yang hilang. Temennya bingung karena tidak bisa mencatat inventory dengan baik misalnya, barang-barang dengan baik. Teman-teman di gudang juga bingung karena banyak barang yang kok rusak ya. Apakah rusaknya sudah di dalam gudang, apa rusaknya baru datang sudah rusak. Nah, itu latar belakang masalah. Mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti ya. Masalah harus didukung oleh faktor empiris, pemikiran induktif, jelas ya. Jelas artinya jelas itu ya memang ada masalah, tidak mengada-ngada gitu ya. Mengapa itu perlu diteliti. Kemudian harus ditunjukkan letak masalah yang diteliti. Atau permasalahan lebih luas ya. Serta peranan penelitian tersebut dalam memecahkan permasalahan yang lebih luas. Kemudian pendekatan dalam membuat latar belakang. Menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi objektif dan kondisi normatif tertentu. Kondisi normatif itu kondisi yang baik ya, ideal. Itu antara fakta dengan bukan fakta, antara kondisi objektif dengan kondisi normatif. Objektif itu artinya kondisi lapangan ya, yang kondisi saat ini. Kalau kondisi normatif itu kondisi yang ideal ya. Asumsi-asumsi tertentu. Nah, seperti tadi di inventory Anda mengasumsikan bahwa kalau di gudang itu kalau masalah inventory itu harusnya begini. Nah, itu adalah kondisi normatif atau asumsi. Tetapi kenyataannya kok seperti ini. Cari barangnya susah, cari catatannya susah, banyak yang hilang dan sebagainya. Itu kondisi objektif. Berupa data sekunder. Nah, data ini harus Anda berikan juga ya. Misalnya tingkat kehilangan barang di gudang saat ini per bulan bisa mencapai 10% misalnya atau 5% ya. Sehingga mengakibatkan kerugian 10 juta per bulan. Nah, ini termasuk data sekunder ya. Datanya dapat dari mana? Ya dapat dari teman-teman, dapat dari pencatatan ya. Misalnya contoh lain adalah barang-barang yang rusak sekian misalnya. Anda tampilkan fotonya ya, foto barang yang sedang rusak atau misalnya kondisi pencatatannya teman Anda sedang mencatat dengan menggunakan buku besar untuk menunjukkan bahwa kondisi saat itu seperti itu ya. Pencatatannya harus menggunakan buku yang gede, yang tebal gitu ya. Kemudian Anda tambahkan kondisi normatif berbentuk teori, nilai atau norma yang berlaku umum. Nah, tambahkan di situ. Menurut teori inventory, misalnya seperti itu ya, bahwa di gudang itu sebaiknya begini. Nah, seperti itu dalam bentuk teorinya atau normanya yang secara umum ya. Baru secara umum dulu, karena belum masuk ke hal yang spesifik. Nanti kalau sudah masuk ke penelitian yang lebih spesifik dalam pembuatan software misalnya, Anda tambahkan, membuat sistem inventory, sistem informasi inventory misalnya, nah, baru dijelaskan di situ. Sistem informasi adalah begini. Yang fiturnya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menggambarkan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkan dengan kondisi normatif. Menggambarkan karakteristik suatu gejala secara rinci ya. Nah, ini tipsnya yang kedua, secara rinci ya. What, who, when, where, why, how. Ya. Siapa, kemudian kapan, di mana, bagaimana, apa ya, apa yang terjadi, siapa yang mengakses misalnya, siapa yang memasukkan barang,
kapan, kalau hilang ada yang hilang ya kira-kira tiap hari apa saja, atau tiap bulan kah, tiap minggu dan sebagainya. Mengapa kok hilang? Oh nggak tahu misalnya. Nah itu bisa menjadi latar belakang juga. Nah, ini contoh ya, anggap ini contoh kartu prakerja, gambaran kondisi objektif masyarakat nih, kondisi objektif, titik ya, itu kurang titik. Oh ternyata secara objektif masyarakat miskin di Indonesia jumlahnya meningkat. Lu kok tahu? Oh, berdasarkan data BPS tahun sekian. Nah misalnya itu berarti Anda sudah memberikan suatu gambaran objektif, kemudian memberikan data, gitu ya. Kemudian pengangguran juga semakin meningkat. Lu kok tahu? Nah itu lihat di surat kabar, linknya diberikan, kemudian data di BPS diberikan, data di Snaker diberikan, dan sebagainya seperti itu. Jadi Anda sudah memberikan kondisi objektif dan data. Gitu. Kemudian dihubungkan dengan norma. Norma itu idealnya gimana? Idealnya setiap warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Idealnya warga negara dibina atau dicukupi kehidupannya oleh negara. Idealnya negara memberikan suatu lapangan kerja supaya masyarakat tidak banyak yang menganggur. Nah, itu hubungannya dengan norma atau aturan umum yang berlaku. Nah, sekarang carilah masalah yang ada di sekitar Anda, jelaskan mengapa bisa dianggap menjadi masalah. Ini kenapa tugasnya berupa pembuatan proposal penelitian ya. Waktunya cukup panjang, yaitu 2 hari. Nah, berarti besok dikumpulkan ya, besok malam ya. Itu. Silakan dibaca di Google. 2 hari ya Pak? Ya, di Google Classroom ada ya. Nah, silakan dibaca. Ya Pak. Kemudian perumusan masalah. Mana nih karakteristiknya? Oh ini perumusan masalah perlu ditulis singkat, jelas, mudah dipahami dan dipertahankan. Apalagi kalau Anda membuat penelitiannya itu harus mempresentasikan dulu seperti seminar judul misalnya, harus dipertahankan nih. Ditanya, kamu tahu nggak cara menyelesaikan ini, kok kamu bilang pakai metode algoritma, coba jelaskan. Saya nggak tahu Pak, kan belum mulai skripsinya. Wah, langsung dicoret ya, seperti itu ya. Tanya lagi sama dosen satunya, di mana lokasi penelitian ini? Dan saya nggak tahu Pak, saya lihat di internet. Coret lagi seperti itu ya. Artinya apa? Penelitian itu tidak bisa dipertahankan. Kemudian perumusan permasalahan berfungsi mengarahkan fokus penelitian. Nah, supaya tidak kemana-mana, masih di contoh yang inventory tadi, kita batasi. Nah, makanya di proposal ada namanya batasan masalah, gitu ya. Nah, dari perumusan masalah, kemudian batasan masalah. Supaya apa? Masalahnya itu tidak kemana-mana. Inventory tadi, Anda batasin. Bikin sistem informasi inventory menggunakan dengan pemrograman berbasis web. Nah udah jelas batasi. Berarti Anda nggak perlu bikin yang pakai VB ya, karena nggak bisa di stop ya. Kalau sudah dibatasi maka sudah jelas toolnya. Saya harus pakai pemrograman yang berbasis internet misalnya PHP, CSP atau ASP dan sebagainya seperti itu. Bentuk rumusan permasalahan menurut Castell dan Heller ada 5. Bentuk pertanyaan, kemudian bentuk pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik, bentuk satu pernyataan statement disusul oleh beberapa pertanyaan hipotesis. Yang kelima, bentuk pernyataan umum disusul oleh beberapa hipotesis.
Setiap rincian permasalahan harus merupakan satuan yang dapat diteliti, kemudian rincian terkait dengan interpretasi data, yang rincian penting saja yang diteliti, hindari rincian permasalahan yang solusinya tidak realistis, gitu ya. Anda bikin sistem informasi inventory, wah pinginnya macam-macam. Oh nanti pakai cloud, oke boleh. Nanti bisa ada diakses lewat mobile, boleh. Nanti bisa carinya dengan menggunakan apa dan sebagainya. Ini dihindari seperti itu. Yang penting fokus di masalahnya, kemudian dibuatkan rumusannya dan dibuatkan batasan masalahnya. Nah ini contoh rincian permasalahan, ya, perumusan masalah bisa berupa dalam question atau pertanyaan ya. Bagaimanakah pemanfaatan kartu prakerja dan faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaannya? Nah, ini boleh seperti ini model-model yang di atas tadi. Atau dalam bentuk pernyataan. Di atas itu pertanyaan, sekarang pernyataan. Maksud penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan KPK dan faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaannya di pekerja atau masyarakat. Berarti kata kuncinya adalah analisis pemanfaatan ya, kemudian serta faktor yang mempengaruhi. Nah, dari situ bisa diturunkan bagaimanakah pemanfaatan KPK tahun 2020 atau faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaannya di kota B tahun 2020 misalnya. Atau dalam bentuk hipotesis sementara ya. Dengan melihat berbagai kondisi ya di latar belakang tadi sehingga Anda menyimpulkan. Tapi tentu ini masih kesimpulan sementara. Baru hipotesis sementara. Pemanfaatan kartu prakerja di kota B belum optimal. Nah, ini sudah secara tersirat memberikan suatu masalah ya. Masalahnya apa? Belum optimal. Memberikan juga secara tersirat maksud untuk diteliti agar bisa menjadi penelitian, yaitu apa? Apa yang menyebabkan belum optimal? Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh lain rumusan permasalahan, apakah kepemimpinan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan dan apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Nah, ini kata kuncinya adalah kepemimpinan, pengaruhnya terhadap kinerja dan motivasi kerja pengaruhnya terhadap kinerja. Kemudian yang kedua, dengan penelitian ini ingin diketahui faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku ibu-ibu dalam membeli produk X. Nah, yang kedua ini pernyataan ya. Nah, silakan Anda mau menggunakan model yang bagaimana, tetapi rata-rata biasanya menggunakan pertanyaan ya. Kemudian yang terakhir, tujuan dan signifikansi masalah. Apa itu signifikan? Pengertian signifikan adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap penting ya, atau berarti dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Jadi memberikan pengaruh dan dampak terhadap sesuatu gitu ya, entah itu orang, entah itu sesuatu tersebut, itu signifikan. Kemudian definisi yang lain adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Nah, benar-benar berbeda itu signifikan gitu. Kalau dianalogikan, mungkin lebih mudahnya begini ya. Anda minum teh dengan sejumput gula ya, diaduk, rasa manisnya nggak seberapa. Tapi begitu Anda minum teh segelas dengan gula ya, 2 sendok, terasa beda. Nah, begitu. Itu artinya signifikan. Antara yang pertama dengan yang kedua manisnya berbeda. Manis yang kedua misalnya itu signifikan. Bedanya jelas begitu ya. Itu.
balik lagi ke signifikan masalah. Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam penyusunan mata rantai metodologi berikutnya. Kemudian dengan rumusan masalah, peneliti dapat mengetahui prognosis apakah penelitian dilakukan dengan lancar atau tidak. Prognosis itu tahapan ya, tahapan penelitiannya. Gitu. Kemudian dasar untuk melakukan konfirmasi terhadap ketepatan judul dan tujuan penelitian, dan dasar untuk mengetahui bobot dan tingkat orisinalitas penelitian. Di level tertentu, katakanlah di level-level doktoral begitu ya, kalau Anda membuat penelitian itu kan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau S1 ya, S1 seperti itu gitu. Dengan metode tertentu ya. Jadi menerapkan suatu metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukan membuat ya. Kalau S2 menerapkan dan mengembangkan suatu metode untuk menyelesaikan masalah. Kalau S3 menyelesaikan masalah dengan masalah yang dicari sendiri dan dengan metode yang dicari sendiri. Nah, makanya di S3 itu banyak penemuan ya, banyak invention, penemuan. Karena apa? Karena penelitiannya sudah level memperhitungkan orisinalitas atau keaslian ya. Keaslian itu nggak ada duanya, ya. Belum ada duanya, gitu. Kalau Anda membuat misalnya sistem penjadwalan dengan algoritma genetik di kampus misal A, misalnya. Kemudian teman Anda bikin juga sistem penjadwalan kuliah di kampus B. Teman Anda yang C membuat sistem penjadwalan sekolah SMA dengan menggunakan AG di SMA ini. Nah, itu tidak orisinal ya, tingkat orisinalitasnya masih rendah. untuk S1 sih nggak masalah gitu ya. Tapi untuk level tertentu penelitian itu dituntut tingkat orisinalitasnya. Artinya kebaruan atau novelty-nya ya, baru yang orang lain belum pernah menemukan atau meneliti hal tersebut atau mengembangkan penelitian tersebut. Ya, terima kasih. Itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Lewat chat juga boleh. Oh, sudah absen semua ya? Rename aja langsung di mari. Oke, Pak maaf saya belum rename. Nggak perlu rename, nggak apa-apa. Yang penting Anda menuliskan NIM sama nama, karena ini saya pakai Zoom-nya, bukan Zoom kampus ini ya. Ini punya akun pribadi saya, Zoom-nya. Karena saya khawatir kalau pakai kampus, nanti kelamaan Anda berpindah ke join room saya. Ada 25, pesertanya ada berapa ini? 31, berarti 25, ada 6 ya, 6 yang belum hadir. Ya, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa mempelajari lewat YouTube-nya. Kalau sudah maghrib ya, baik kita akhiri. Silakan dinyalakan kameranya, biar ketahuan siapa yang belum mandi. Yang gelap-gelap tuh pasti belum mandi itu. Oh, Ririn masih di kantor ini. Ini ada impostor ini, profilnya ini. Siapa ini? Sebentar. Belum muncul semua namanya. Oh, cuma satu page saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 25. Oh ya benar, 25. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar, selamat weekend ya. Besok masih kerja ya, besok masih Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Mau ngapain Son? Gue lah.